Setelah menempuh perjalanan dari Bandara Juanda sampai ke Bandara Incheon, Korea, memakan waktu total 8 jam. Cukup melelahkan memang, tapi harapannya kelelahan itu terbayarkan. Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Seoul. Tempat ini dikenal sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia, termasuk untuk para penggemar yang ingin melihat idola K-pop dari dekat. Kegiatan pertama kakak Freya mengunjungi istana Gyeongbokgung. Tak lupa untuk mengunjungi istana ini perlu mencoba pakaian khas kerajaan zaman dulu. Yuk kita memilih busana dengan corak yang cocok. Kebetulan tempat penyewaan bertebaran di sini. Di sekitar istana ini juga terdapat banyak tempat penyewaan baju hanbok atau baju tradisional Korea yang dapat Anda pakai untuk berfoto-foto di istana Gyeongbokgung. Hanbok merupakan nama pakaian tradisional dari Korea. Di Korea Utara, pakaian ini disebut dengan chosunot, sedangkan di Korea Selatan disebut hanbok. Walaupun secara harfiah, hanbok berarti pakaian orang Korea. Penggunaannya saat ini lebih merujuk pada pakaian gaya dinasti Joseon yang bisa dipakai secara formal maupun semi-formal dalam perayaan dan festival tradisional. Pada umumnya, hanbok memiliki warna cerah, garis yang sederhana, dan tidak memiliki saku. Iya. Terletak di jantung kota Seoul, Istana Gyeongbokgung ini adalah istana terbesar yang ada di Korea Selatan. Dibangun pada tahun 1395, istana ini dulunya digunakan untuk tempat tinggal raja, ratu, dan para selir. Gyeongbokgung. Kakak Freya sempat mengelilingi komplek istana Gyeongbokgung untuk melihat keindahan struktur bangunan dan taman yang terdapat di istana ini.
Istana kerajaan di Korea Selatan yang kedua adalah Deoksogung Palace. Istana Deoksogung ini telah berdiri sejak tahun 1450 dan awalnya digunakan sebagai tempat peristirahatan Pangeran Wolsan. Di tahun 1618, setelah istana kerajaan secara resmi dipindah ke Jangdeokgung yang telah dibangun kembali, istana Deoksogung ini menjadi istana pelengkap yang disebut sebagai Seogung atau West Palace. Deoksogung Palace memang memiliki arsitektur yang sangat indah dan keren. Banyak pengunjung yang datang dibuat kagum oleh keindahan bangunannya. Tak hanya itu, kamu pun bisa menemukan beberapa taman yang indah dan nyaman untuk bersantai. Istana kerajaan di Korea Selatan yang ketiga adalah Changgyeonggung Palace. Istana ini sebenarnya telah dibangun sejak zaman Goryeo, namun diberikan kepada raja di masa dinasti Joseon. Berada di dekat istana Changdeok dan memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan istana lainnya. Sekitar 70% area istana ini terdiri dari ruang terbuka hijau, pepohonan dan kolam. Tak hanya itu, sejumlah bangunan di kawasan istana ini menjadi daya tarik tersendiri, seperti aula, pavilion, jembatan, dan pintu gerbang. Tak jarang juga di istana ini diadakan beberapa upacara, misalnya upacara pernikahan, ulang tahun raja, upacara minum teh, dan banyak lagi tradisi lainnya. Jika diperhatikan dari atas, Nami Island memiliki bentuk unik, yakni menyerupai pulau bulan sabit. Pulau itu diketahui terbentuk lantaran tanah sekitarnya tergenang oleh air sungai Han Utara yang naik setelah adanya pembangunan bendungan Cheongpyeong tahun 1944 silam. Nama Nami tak sembarangan disematkan begitu saja. Pulau ini diambil dari nama mendiang Jenderal Nami yang meninggal dunia pada usia 28 tahun. Sang jenderal dituduh melakukan pengkhianatan pada masa pemerintahan Raja Sejo dinasti Joseon. Lanjut. Lewat lubang lo, Kak. Masuk. Nami Island pernah menjadi lokasi syuting K-drama populer berjudul Winter Sonata. Tak heran di sana ada serba-serbi Winter Sonata, termasuk para pemainnya seperti Choi Ji-woo and Bae Yong-ju. Pelan-pelan ya. Taman anak
Nami Island menarik perhatian UNICEF pada Desember 2010. Pulau berbentuk bulan sabit ini ditetapkan sebagai taman ramah anak oleh UNICEF. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya kak ya. Halo. Iya. Nggak ada. Nami Island tak pernah kehilangan pesonanya di musim apapun. Ketika musim semi tiba, pengunjung dimanjakan dengan segarnya pepohonan hijau yang menyejukkan mata. Sana loh. Meski terdengar hanya untuk anak-anak, ini adalah museum keren yang cocok didatangi anak muda dan keluarga di Korea Selatan. Museum itu bernama Pino Familia. Aku nggak mau sana, tak fotoin. Bagus. Pino Familia adalah rumah koleksi boneka Pinocchio dan benda lainnya terkait kisah boneka kayu tidak jujur yang bercita-cita untuk menjadi seorang anak yang nyata. Terletak di Seoul, tiga bangunan terdapat di museum tersebut dan dirancang oleh arsitek Korea Selatan Moon Hon. Bangunan yang memiliki halaman luas di sekelilingnya juga memiliki boneka Pinocchio raksasa. Pengunjung yang datang ke sini akan bisa merasakan pengalaman menarik dari koleksi Pinocchio sampai arsitektur yang fantastis untuk dinikmati. Salah satu taman bunga yang dikunjungi kakak Freya adalah taman yang berlokasi di Sumokwon-ro. Ini adalah taman yang dibuka
sepanjang tahun di Korea. Bagi teman-teman yang menyukai hobi selfie, tentu wajib ke taman ini untuk mengabadikan bunga-bunga cantik menawan. Tidak hanya bunga, di sini Minasan juga bisa menikmati segarnya pohon-pohon pinus dan gemerlap lampu warna-warni pada malam hari. Jauh es kono kota. Betul. Ya iki kolone.